Ya, shalom. Semua dalam keadaan baik, amin. Yang keadaan baik sekali lagi boleh lambaikan tangan sekali lagi, saudara. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, pada Jumat Agung ini saya akan berbicara mengenai mengingat pengorbanan Tuhan. Kita buka dalam Yohanes 19 ayat 38 sampai ke 42. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara, hari ini kita sedang memperingati hari yang bersejarah dan yang dirayakan secara internasional, yaitu Jumat Agung. Dan saudara, hari Jumat Agung adalah peringatan di mana Yesus mati. Kenapa Yesus mati? Dia mati bukan karena pikirannya yang kotor. Dia mati bukan karena tangannya yang dipakai untuk menampar orang. Tetapi dia mati karena pelanggaran kita. Dan Yesus rela mati untuk menanggung setiap dosa kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, banyak orang yang berbondong-bondong pada saat Natal untuk pergi ke gereja. Tetapi buat saya, ya Natal itu adalah sebuah janji. Dan Jumat Agung adalah sebuah bukti bahwa dia rela mati di kayu salib demi cintanya kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dan di dalam Alkitab ini, pembacaan kita tadi dikatakan ada dua orang. Setelah Yesus mati, mereka berinisiatif untuk melakukan sesuatu kepada Yesus. Selama ini mereka ini percaya kepada Yesus, saudara. Tetapi apa? Mereka sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang banyak. Yaitu orang yang bernama Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Nikodemus adalah orang yang pernah datang malam-malam yang menanyakan pada Yesus tentang caranya memperoleh kehidupan di surga. Dan sekarang mereka tidak lagi menyembunyikan tentang kekristenan mereka. Mereka tidak menyembunyikan lagi tentang iman mereka. Mereka terang-terangan berkata, kami murid Kristus, izinkan kami mengambil mayat dan memakamkannya. Saudara-saudara, kalau kita semua menyadari pengorbanan Kristus yang begitu besar, kita belajar dari dua murid ini, saudara. Yang pertama adalah tunjukkan kasih-Mu yang nyata kepada Yesus. Saudara, jangan malu-malu. Saudara, ekspresikan iman saudara. Kalau saudara beribadah, mari sungguh-sungguh nyanyi buat Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan mungkin kalau engkau di tengah ibadah, mungkin orang lain melihat engkau sedang menangis, engkau tidak usah peduli. Karena apa? Engkau sedang menyatakan cinta kasih-Mu yang nyata kepada Yesus. Amin. Saudara, pada saat engkau menyembah, terima kasih ya Tuhan. Kalau engkau diingatkan atas dosa-dosamu di masa lalu, kejahatan-kejahatanmu di masa lalu, betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, banyak orang, saudara, yang melakukan mengekspresikan imannya itu sembunyi-sembunyi, saudara. Bahkan pada waktu berada di lingkungan kantor, pada saat mau berdoa dengan rekan-rekan sekantor, pada waktu makan siang, ya. Pada waktu mau berdoa aja sambil pura-pura, ya, sambil ngelap, ya, pakai sapu tangan dan berkata, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, artinya apa? Tidak berani terang-terangan mengekspresikan iman, tidak berani pikul salib bahwa engkau adalah anak Tuhan, bahwa engkau adalah orang Kristen, bahwa Yesus adalah Tuhanmu, saudara. Dan saya sangat apresiasi kepada artis.
Kristen yang berani menyatakan kepada Yesus pada waktu mereka menerima penghargaan, saudara. Ingat, ada beberapa artis, terima kasih Tuhan Yesus, saudara. Tetapi juga ada orang yang takut bawa Alkitab di gereja, saudara. Sehingga bawa Alkitab dibungkus pakai koran, gitu. Begitu jalan mau ke gereja ditanya orang, apa itu? Oh, celana. Saudara, bayangkan karena apa? Takut untuk mengakui, mengekspresikan bahwa dia adalah Kristen. Dan pertanyaannya, kenapa kita malu, saudara? Kita adalah pengikut Kristus. Nyatakan kasih-Mu secara terbuka, seperti Yusuf Arimatia dan Nikodemus. Di dalam Markus 14, saudara, kisah seorang wanita yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Dan ada orang yang mengkritik, yaitu yang bernama Yudas Iskariot, bendahara, orang yang doyan uang, saudara. Lebih baik minyak itu dibagikan kepada orang miskin, seolah-olah kan rohani kan, saudara. Yudas Iskariot karena pikirannya dalam pelayanan uang dan uang dan uang, makanya dia disebut pengkhianat, karena berbicara mengenai untuk zona nyamannya, saudara. Dan Yesus berkata apa? Biarkan saja, ia telah melakukan hal yang baik bagiku. Ia menyiapkan minyak ini untuk penguburanku. Sesungguhnya, kata Tuhan, di mana saja Injil ini diberitakan dan di seluruh dunia, apa yang dilakukan wanita ini akan disebut untuk mengingat dia. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yudas merasa rohani, seolah-olah rohani, kan sayang, ya. Harusnya kan diberikan pada orang miskin. Tetapi Yesus berkata yang dilakukan wanita ini adalah yang terbaik. Dan di mana Injil diberitakan akan selalu diingat, saudara. Tahukah saudara, pada waktu Yesus diturunkan dari atas kayu salib, itu kira-kira jam 6, jam 3 Yesus Kristus mati, saudara, dan jam 6 kira-kira diturunkan dari atas kayu salib. Dan pada waktu itu sudah memasuki hari Sabat. Saudara, kalau saudara pernah ke tanah perjanjian, hari Sabat itu penting sekali buat orang Yahudi, saudara. Bahkan makan pun gak boleh sembarangan, saudara. Ya, apalagi kami yang dari Indonesia, kalau memasuki Sabat, mau makan di restoran Yahudi, aduh, nggak ada rasanya, saudara. Karena ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, saudara. Dan pada waktu hari Sabat, buat orang Yahudi itu adalah sakral sekali, sehingga permintaan izin untuk menurunkan mayat Yesus kepada Pilatus itu sangat mepet sekali, saudara. Karena apa? Pasti bingung untuk mempersiapkan Sabat. Dan lazimnya di sana sebelum orang dikubur akan dirempai dan diminyaki dahulu. Dan tidak ada murid Yesus yang sempat melakukannya. Yang sempat melakukannya hanya Yusuf Arimatia dan Nikodemus. Itu pun terburu-buru. Tetapi wanita ini yang dikatakan Yudas, sayang sekali minyaknya. Ya dioleskan, harusnya kan diberikan kepada orang miskin, saudara. Dan wanita ini mempunyai sebuah kesempatan untuk menyatakan kasihnya secara terbuka kepada Tuhan. Yang mau saya katakan adalah kalau engkau punya kesempatan untuk menyatakan kasih terhadap seseorang, jangan engkau tunda. Lakukan hari ini. Belum tentu engkau mempunyai kesempatan lagi untuk melakukannya, saudara. Kalau Tuhan gerakkan engkau untuk memberkati orang, jangan ditunda. Karena belum tentu ada kesempatan. Saudara, pada saat saya di penguburan melayani jemaat yang dipanggil Tuhan, saya seringkali melihat bahwa banyak karangan bunga yang ada di penguburan, di penghiburan, di persemayaman, banyak karangan bunga. Tetapi sebenarnya saya ini sedih, karena apa? Seharusnya bunga ini diberikan pada saat hidup, menunjukkan kasih kepada seseorang itu pada saat dia hidup. Dan seringkali pada saat saya menjenguk seseorang di rumah sakit, tidak ada satupun tangkai bunga di ruangan rumah sakit tersebut yang untuk orang tersebut, saudara. Tetapi begitu mati, karangan bunga banyak yang datang, saudara. Jadi tidak ada gunanya. Karena apa? Bunganya pun bunga-bungaan. Ya atau iya, saudara. Dan yang saya mau katakan adalah kalau engkau punya orang tua yang masih hidup saat ini, ya kebetulan saya tidak punya orang tua saya sudah dipanggil Tuhan semua. Kalau engkau punya orang tua yang masih hidup, nyatakan kasihmu.
telepon dia, katakan, "Mama, aku mengasihimu. Mama, sebentar lagi aku akan pulang. Mama lagi perlu apa?" Saudara, jangan engkau tunda. Amin. Kalau kedua orang tuamu sudah dipanggil oleh Tuhan, engkau tidak ada sebuah kesempatan untuk mengasihi mereka secara nyata. Juga saya mau katakan juga, kadang-kadang suami istri itu suka bertengkar. Saya mau bilang, umur kita itu tidak banyak. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tiba-tiba stroke bisa menyerang, kecelakaan bisa terjadi, serangan jantung bisa mengakhiri seseorang yang kita cintai. Ketika engkau punya waktu untuk menunjukkan kasihmu kepada orang yang kau kasihi, segera lakukan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Kalau saudara belum dibaptis, padahal saudara sudah percaya Yesus, jangan ditunda tahun depan. Saudara, minggu depan akan ada baptisan air. Datang pada para pekerja, katakan, "Saya mau dibaptis." Tunjukkan bagaimana caranya. Nanti akan ada para pekerja yang memberikan formulir brosur di mana saudara akan dihubungi oleh sekretariat gereja. Bagaimana saudara, kapan baptisan akan dilakukan? Biasanya baptisan dilakukan Sabtu jam 1, saudara. Ya, jadi saudara yang percaya Yesus tetapi belum dibaptis, jangan tunda. Khawatirnya tidak ada sebuah kesempatan. Saudara, tunjukkan kasihmu kepada Yesus dan sesama secara nyata. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 katakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran." Saudara, ada sebuah cerita di mana keluarga Kristen sedang berdoa di kampung, saudara. Keluarga Kristen ini tinggal di sebuah perumahan dan di sebelahnya itu ada kampung miskin, saudara. Kemudian si ayah berkata, "Ayo kita sebelum makan kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Engkau telah memberikan kami makanan yang secukupnya dan kami boleh menikmati berkat daripada Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan, berkat materi, berkat jasmani dan rohani. Tuhan, kami juga berdoa untuk kampung yang ada di sebelah yang saat ini tidak bisa makan. Biarlah Tuhan Engkau mengirimkan malaikatmu untuk mengirim makanan buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin." Dan tiba-tiba anaknya yang laki-laki berkata, Papa, saya minta dompetnya Papa. Bagaimana kalau kita menjadi jawaban doa buat orang kampung sebelah? Ya, mana Papa, saya mau minta uangnya Papa, mau kasihkan ke orang kampung sebelah. Papanya langsung ngomong, jangan. Itu bukan bagiannya kita, itu bagiannya malaikat. Seringkali orang seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita ingin orang lain. Bahkan kadang-kadang jemaat ingin gereja yang berkorban. Kalau ada berita, wah ini ada jemaat lagi gak bisa makan, heboh, yang dihubungi bukan siapa-siapa. Yang dihubungi pertama kali adalah gereja. Kalau Tuhan izinkan, kau yang mendengar pertama kali, artinya apa? Tuhan memberikan kesempatan kepada engkau untuk menjadi berkat buat orang tersebut. Amin, saudara. Kadang-kadang orang apa? Cepat-cepat gereja yang dijadikan pelarian. Iya atau iya? Jemaat kadang-kadang yang dijadikan gereja adalah pelarian. Saudara, padahal kalau Tuhan izinkan, itu adalah sebuah ujian buat engkau, bahwa engkau bisa menunjukkan kasih yang nyata kepada Tuhan dan kepada sesama. Yang setuju katakan amin. Yang pertama adalah tunjukkan kasihmu yang nyata kepada Yesus. Yang kedua adalah gunakan kedudukan untuk melayani Yesus. Ketika Yesus diturunkan dari salib, saudara, Yusuf Arimatia meminta untuk dia yang menguburkannya. Yang diminta siapa? Yang dia meminta kepada Pilatus. Pilatus itu zaman dulu adalah perwakilan dari kaisar. Karena yang meminta adalah Yusuf dari Arimatia, saudara. Ya, maka dikabulkan. Saudara. Coba kalau yang minta Petrus nelayan dari Galilea, enggak mungkin dikabulkan. Karena apa? Petrus cuma nelayan yang tidak terpandang. Dan kenapa kalau Yusuf dikabulkan? Yusuf Arimatia adalah orang kaya, orang terpandang, dan orang yang punya kedudukan yang tinggi di mahkamah agama. Maka izin segera dikeluarkan dari
Pilatus, saudara. Ingatkah saudara, ketika Yesus lahir di Bethlehem, malaikat adalah makhluk pertama yang memberitakan kepada para gembala di padang, saudara. Tetapi saudara, siapakah yang memberitakan kelahiran Yesus ke Herodes? Yang memberitakan adalah orang-orang Majus, saudara. Orang Majus dari timur, atau orang berkata, ya orang dari luar negeri. Ya, karena apa? Mereka adalah orang yang terhormat. Kalau seandainya gembala di padang yang menyampaikan kepada Herodes, pasti tidak akan diterima. Belum sampai ke Herodes saja sudah dikeluarkan anjing gila. Ya, sana kejar. Ya, saudara, apa? Karena ya orang miskin, tidak punya kedudukan. Saudara, yang saya maksud adalah kalau engkau mempunyai posisi yang bagus, pengaruh yang besar, talenta yang banyak, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Engkau harus seperti Yusuf Arimatea. Engkau harus seperti orang Majus. Gunakan posisimu, gunakan pengaruhmu, talentamu demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan percayakan sebuah jabatan, dalam setiap jabatan itu ada namanya amanah. Ada misi yang harus dilakukan untuk membawa orang-orang untuk mengenal Sang Juru Selamat, Yesus Kristus namanya, saudara. Tuhan titipkan jabatan atau Tuhan titipkan kekayaan kepada saudara itu bukan untuk diri saudara dan saya. Kekayaan itu terbatas, jabatan itu sementara. Sekarang menjabat, dalam beberapa tahun lagi sudah tidak menjabat. Tetapi Tuhan melihat, ketika Tuhan titipkan jabatan ini, pengaruh ini, talenta ini, keuangan ini yang berlimpah, apakah engkau gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Saudara, jadilah seperti Yusuf Arimatea. Jadilah orang Majus yang menggunakan kedudukanmu untuk melayani Yesus. Kalau engkau mungkin seorang bos yang punya banyak pengikut atau karyawan, kenapa engkau tidak menjadi teladan, saudara? Menuntun mereka untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, sederhana apapun yang kau lakukan, kalau engkau melakukan dengan niat yang tulus, Tuhan akan memberkati setiap usaha yang saudara lakukan. Yang percaya katakan amin. Bersaksi tentang Yesus itu kita bukan memaksakan tentang kepercayaan, tetapi bersaksi adalah panggilan kita. Orang mau terima, orang mau tolak atau tidak, itu hak dari orang tersebut. Yang jelas kita sudah menabur benih kebaikan dan kita doakan supaya benih itu bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Saudara, lakukan bagian saudara. Ya, gunakan pengaruhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan WA-mu saat ini, zaman medsos. Gunakan IG-mu, gunakan FB-mu, gunakan teleponmu. Supaya mereka mendengarkan berita Injil. Dan kalau mereka bertobat, mereka dijamah oleh Tuhan. Gunakan IG-mu, WA-mu, FB-mu untuk menjadi berkat. Bukan untuk menjadi sarana curhatmu. Ngata-ngatai orang melalui medsos. Ya, saya sering berkata-kata kepada para pelayan Tuhan, kalau bisa dihindari berkata-kata yang buruk di medsos. Karena kalau berkata-kata buruk yang di medsos, artinya engkau tidak bisa menguasai dirimu, engkau tidak bisa menguasai hatimu. Saudara, bukankah firman Tuhan katakan diam adalah emas? Pada saat engkau berkata yang buruk, orang akan menilai siapa engkau sebenarnya. Pada saat engkau mengeluarkan unek-unekmu, orang akan tahu siapa engkau sebenarnya. Padahal kan ada sebuah perkataan, ubah perkataanmu, maka engkau akan mengubah duniamu. Iya atau iya? Saudara, pada saat engkau menggunakan sarana yang ada padamu untuk menjadi sebuah berkat, saudara, gunakan WA-mu untuk mengajak orang ke gereja, gunakan FB-mu untuk mengajak orang ke gereja, mengumumkan bahwa ada ibadah minggu, gunakan IG-mu untuk mengatakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara, jangan pasang status yang aneh-aneh sehingga membuat orang siap, ini ada apa ya? Ini pasti ada persoalan sama suaminya. Ini ada apa ya? Saudara, rumah tangga saudara sudah di ujung tanduk, saudara pasang-pasang status, orang pihak ketiga akan tahu ini sedang retak dan aku akan masuk. Saudara, itu sama juga engkau sedang membuka sebuah celah di dalam kehidupanmu.
Pada saat engkau memperkatakan yang baik, kau mengajak orang untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau mereka bertobat, mereka dijamah Tuhan. Saudara punya andil, saudara punya kontribusi. Karena engkau mengasihi Tuhan. Dan engkau menggunakan apa yang kau mampu untuk membawa orang datang kepada Yesus. Yang mau katakan amin. Yang pertama adalah tunjukkan kasihmu yang nyata kepada Yesus. Yang kedua adalah gunakan kedudukan untuk melayani Yesus. Yang ketiga, yang terakhir adalah beri persembahan yang terbaik bagi Yesus. Ini adalah respon kita bagi Yesus yang berani berkorban untuk kita. Alkitab berkata, Yusuf Arimatia memberikan kain kafan dari kain lenan yang halus dan yang baru, saudara. Karena apa? Beli. Kalau beli itu nggak mungkin barang bagus, nggak mungkin barang bekas, saudara. Dikatakan dalam Markus 15 ayat 46 dikatakan, Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Yusuf beli sebuah kain lenan yang artinya adalah baru, bukan bekas. Tidak pernah dipakai untuk membungkus apapun. Dan Yesus dikuburkan sebuah kubur yang baru, kata Markus tadi, saudara. Dan tidak pernah digunakan oleh siapapun. Ya mungkin multimedia bisa menayangkan ya foto ya di mana pada waktu saya diizinkan Tuhan ke Israel, saudara, kubur Yesus itu seperti ini. Yusuf yang mempunyai dari Yusuf Arimatea, saudara, itu bukan terowongan, itu adalah kubur Yesus, saudara. Dan pintunya adalah sebuah batu yang besar sekali, saudara, sebuah batu yang besar sekali. Dan yang dinamakan adalah Garden Tomb, saudara. Udah, oke. Kembali. Jadi kalau Yusuf Arimatia itu adalah orang kaya zaman dulu. Jadi kalau dia mati, dia sudah merencanakan bahwa dia akan dikuburkan di sana. Dan orang kaya zaman dulu itu sudah mempunyai sebuah kuburan yang pribadi, saudara. Tidak campur dengan umum. Dan di sana, di Garden Tomb itu, yang dikuburkan tempat Yesus dikuburkan, sekelilingnya itu ada taman. Bayangkan saja, kita yang hidup aja tidak dikelilingi taman. Tapi orang yang mati dikelilingi taman. Artinya apa? Betapa kayanya orang zaman dulu. Betapa kayanya Yusuf Arimatea. Tetapi yang kita perlu pelajari, ketika Tuhan membutuhkan, Yesus membutuhkan, Dia berikan yang terbaik. Amin. Pemberian yang terbaik adalah pemberian yang saat dibutuhkan. Pemberian yang terbaik adalah dengan motivasi yang tulus. Bukan untuk menghitung jasa supaya orang tahu. Tetapi hati yang tulus karena saudara mengasihi Tuhan. Dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan, yang kita beri itu tidak ada apa-apanya. Saudara hari ini memberikan waktu, itu bagus. Saudara hari ini memberikan persembahan, itu bagus. Tetapi dibanding dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, itu tidak ada apa-apanya. Saudara, ya saya teringat pada waktu 15 tahun yang lalu Tuhan izinkan saya menulis sebuah lagu tentang kematian Tuhan. Pada saat itu saya seolah-olah mau lari daripada panggilan Tuhan. Pada saat itu saya merasa bahwa kalau seandainya saya bukan Kristen, saya bisa melakukan segala-galanya. Tetapi ya melalui sebuah curahan sebuah lagu itu saya katakan bahwa di luar daripada Yesus, hidup kita tidak ada apa-apanya. Saat ku jauh darimu, seakan ku mampu memilih jalanku sendiri dengan kekuatanku. Makin berat langkah kakiku menjauh darimu. Ya Tuhan, angkat bebanku melewati masa di hidupku. Kau perlu erat diriku, tak kau lepaskanku. Membelaiku dengan kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ku ingin dekat dengan-Mu selagi ku ada. Ku taruh
percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Pada saat saya menulis lagu ini, saudara, saya sedang mengangkat sebuah iman saya. Pada waktu itu keadaan saya sedang tidak baik, ekonomi sedang tidak baik, rumah tangga sedang tidak baik, pelayanan juga sedang tidak baik. Tetapi saya sedang mengangkat tangan iman saya dan berkata, biarlah tangan yang berlubang paku itu, tanpa aku melihat, aku percaya bahwa setiap janji-janji Tuhan pasti akan memulihkan setiap kehidupanku. Amin, saudara. Kau perlu erat diriku, tak kau lepaskanku, membelaiku dengan kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ku ingin dekat dengan-Mu selagi ku ada. Ku taruh masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu dan berlubang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Bersama-sama kita katakan, selalu ku pegang janji-Mu, percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Yang percaya akan menerima setiap janji-janji Tuhan, tangan tuh katakan haleluya. Kalau Yesus sudah mengorbankan nyawanya, artinya apa? Yesus tidak hitung-hitungan. Dia bukan hanya kasih waktu, tenaga, tetapi Dia kasih nyawanya. Saudara, ingat, bukan paku yang menahannya di atas kayu salib, tetapi cintanya kepada saudara dan saya. Maka seharusnya kita berani berkorban untuk menguntungkan kerajaannya, termasuk apa saudara? Pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara, pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, saudara, ini adalah tanah yang subur. Saudara, saudara melihat ada yang pernah ibadah di Swiss Bell? Anda pernah ibadah Swiss Bell? Yang ibadah Swiss Bell bisa angkat tangan? Ya, 30% ya. Saudara tahu, ibadah Swiss Bell lahir dari tempat ini. Tempat ini lahir dari GPI yang ada di Armet. GPI Armet melahirkan GPI Savana. GPI Savana melahirkan GPI Swiss Bell, saudara. Dan saudara kalau melihat tuayan jiwa-jiwa yang begitu banyak, saudara sedang menabur di tanah yang subur. Amin, saudara. Mungkin kalau kita bicara mengenai sebuah hitung-hitungan, saudara, itu nggak masuk akal. Bahkan ada seorang pekerja yang berkata kepada saya, Pak, kalau hitung-hitungan duit saya nggak berani, Pak. Terlalu gede, operasionalnya gereja ini terlalu gede. Itu bagiannya Bapak aja, biar saya bagian di lapangan aja, saya yang jaga rumah Tuhan. Saudara, berbicara mengenai operasional gereja, banyak dana yang perlu diperlukan adalah berbicara mengenai sebuah sewa hotel, berbicara mengenai sebuah sewa sekretariat, saudara, berbicara mengenai sebuah sewa ruangan ibadah di tempat ini, juga berbicara mengenai memberkati hamba-hamba Tuhan yang datang di tempat ini, yang melayani di tempat ini, saudara. Apakah hamba Tuhan datang ke tempat ini itu cuma dikasih amplop kosong?
ucapan terima kasih? Ya nggak mungkin. Mereka punya keluarga, mereka juga ada kebutuhan, saudara. Sehingga apa? Sangat besar sekali operasional yang diperlukan gereja ini. Tetapi saya percaya gereja ini adalah tanah yang subur. Tuhan membawa kita sampai sedemikian. Itu semua karena Tuhan baik. Artinya apa? Pada saat engkau menabur di tanah yang subur, apa yang saudara tabur akan menjadi warisan anak cucu saudara. Yang tujuh katakan amin. Saudara, cara keuangan gereja ini tidak ada deposito. Saudara, bagian tim keuangan pasti tahu. Ya, karena memang apa? Kita bukan buka gereja bukan cari untung. Prinsip yang saya pegang. Kalau cari untung, ya mungkin jemaat-jemaat yang suspel juga nggak akan kita layani, saudara. Mereka sebagian besar adalah mahasiswa. Kalau berbicara mengenai mereka mahasiswa, mereka setelah digembleng 3,5 tahun, 4 tahun, mereka pergi ke kota mereka balik ke kota asal mereka. Tetapi ini berbicara mengenai sebuah taburan. Kita sedang menyiapkan generasi yang selanjutnya. Biarpun mereka nanti melayani Tuhan di tempat lain, dipakai Tuhan tempat lain, tetapi saudara harus ingat bahwa gereja ini sudah menabur yang baik. Saudara sudah menabur di tanah yang subur, dan pada waktunya saudara dan saya akan menuai. Yang tujuh katakan amin. Kalau berbicara mengenai pekerjaan Tuhan, bukan berbicara mengenai cari untung, bukan berbicara mengenai keuntungan dan kerugian, bukan berbicara mengenai monumen, tapi berbicara mengenai movement, kegerakan. Kita ikut Yesus tidak cari keuntungan, tetapi saudara dan saya mau menguntungkan kerajaan di surga. Yang tujuh katakan amin. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ambillah keuntungan sebanyak-banyaknya dariku selama aku masih hidup di dalam dunia ini yang hanya sementara. Beranikah engkau berkata demikian kepada Tuhan? Saudara, jangan kau berdoa, Tuhan berkati saya, berkati saya. Tetapi saudara harus berdoa, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk kerajaan-Mu? Berani berkorban untuk Tuhan. Harta itu tidak dibawa kemana-mana. Kalau saudara udah usia 50 tahun, saudara berarti expired saudara tinggal 20 tahun, maksimal 30 tahun. Kalau saudara udah berusia 60 tahun, waktu saudara tinggal 10 tahun, maksimal 20 tahun, saudara. Tetapi waktu-waktu yang ada, gunakan hartamu untuk menabur di ladang Tuhan. Karena pada saat engkau menabur di ladang Tuhan, engkau sedang menyiapkan rumahmu yang ada di surga. Matius 6 ayat 20 katakan, ngengat dan karat tidak bisa merusaknya, dan pencuri tidak bisa membongkarnya. Pada saat engkau menabur di pekerjaan Tuhan. Maka saudara berkorban untuk Tuhan. Yang berkorban untuk Tuhan boleh lambaikan tangan. Yang mau berkorban untuk kerajaan surga boleh lambaikan tangan sekali lagi. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa. Nanti setelah ini, setelah perjamuan kudus, kita akan melakukan persembahan khusus. Saudara berikan yang terbaik, apa yang ada di dalam dirimu. Mungkin ada saat ini engkau yang tidak bisa memberikan waktumu untuk melayani Tuhan. Engkau tidak bisa memberikan talentamu untuk melayani Tuhan. Tetapi engkau bisa menggunakan uangmu untuk mensupport kerajaan Tuhan yang Tuhan adakan di gereja ini, saudara. Di Israel, saudara, kalau saudara melihat, kan kita yang sering orang Israel kan mengunjungi yang namanya Garden Tomb, tempat di mana Yesus dikuburkan. Kuburan Yesus bagus, gua, dan sekelilingnya ada taman. Saudara, tahukah saudara, di manakah Yusuf Arimatea dikuburkan? Yusuf Arimatea dikuburkan bukan di gua yang besar, bukan di pekuburan yang mewah, tapi Yusuf Arimatea dikuburkan di tempat yang sangat kecil, pengap, tidak terawat. Yusuf Arimatea mengambil yang terjelek untuk dirinya karena dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita seringkali mengambil yang terbaik untuk diri kita dan memberikan yang terjelek buat Yesus. Kemudian saudara berkata, I love you Jesus. Saya katakan saudara sedang berdusta. Karena engkau sedang tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan, tetapi engkau memberikan yang terjelek buat Tuhan. Ada sebuah perkataan, engkau bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi engkau tidak bisa mengasihi
tanpa memberi. Yusuf Arimatea mengambil yang terjelek karena berikan yang terbaik. Bukankah setelah Yesus bangkit, kubur itu kosong? Yusuf Arimatea kan bisa menggunakan kubur itu kembali. Bukankah Yusuf Arimatea adalah pemilik dari kubur yang digunakan oleh Yesus? Kalau saudara tanya seperti itu, saya tidak tahu jawabannya apa. Tetapi kalau saya di posisi Yusuf Arimatea, saya akan berkata, jangan kuburkan saya di tempat di mana Yesus pernah dibaringkan. Kenapa? Kalau keluarganya tanya, kenapa Yusuf? Engkau kan yang punya kubur itu. Bukankah itu adalah milikmu Yusuf? Dan Yusuf akan berkata, aku tidak layak dikuburkan tempat di mana Yesus pernah dibaringkan. Kuburkan aku di tempat yang kecil saja. Karena dunia ini pusatnya bukan aku, tetapi pusatnya adalah kerajaan Allah. Pusatnya adalah Yesus. Maukah saudara hidup untuk menguntungkan kerajaan Allah? Yang mau untuk menguntungkan kerajaan Allah bisa lambaikan tangan. Yang kau hidup mau menguntungkan kerajaan Allah, berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada hidupmu. Yang mau katakan amin. Saudara, layani dia dengan semua apa yang saudara punya, karena dia sudah terlebih dahulu berkorban untuk saudara dan saya. Yesus love you. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa.